Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tema Masjid Rumah Allah, bukan rumah pribadi. Nah, sebelum kita bahas tadi Ustadz Maulana sama Habib ngomong apa, aku mau ada ini nih, video tayangan tentang masjid yang ada di sebuah hutan, di tengah hutan. Wow, kayak gimana ya kira-kira? Berikut video tayangannya. Masya Allah, semoga Bang Puang diberikan keberkahan dan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang aku mau kembali lagi nih ke pembahasan gimana nih hukumnya masjid yang dibangun lebih megah daripada rumah. Mau tanya dong untuk Ustadz Syam, itu gimana ya hukumnya? Mohon penjelasannya Guru, silahkan. Masjid dibangun lebih megah daripada rumah. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad, Habib Ustadz Maulana, Betari Ayur, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Islami Tunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dikatakan masjid lebih megah daripada rumah, semestinya seperti itu. Jangan sampai rumah itu lebih megah, lebih bagus, lebih bersih, lebih daripada segalanya dibanding masjid. Kita kan inginnya, niatnya adalah memperindah, menghias daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada peringatan daripada baginda Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta, sehingga para manusia yatabaha, mereka berlomba-lomba untuk menghias, mempermegah masjid. Jadi Nabi sudah memperingatkan akhir zaman itu, akhir zaman sebelum kiamat, umat muslim akan berlomba-lomba untuk mempermegah masjid-masjidnya. Subhanallah. Ini kan peringatan dari Nabi, bukan berarti larangan. Betul. Peringatan dari Nabi bahwa hari kiamat itu akan datang, ya, dan mereka umat muslimin mempermegah masjidnya. Berarti kalau hari kiamat akan datang, hari kiamat tidak bisa dihalangi. Subhanallah. Dan ciri-ciri kiamat juga tidak bisa dihalangi. Kalau memang sudah seperti itu, bukan Nabi mengatakan jangan kau hiasi masjid. Tidak. Nabi memperingatkan tidak akan datang hari kiamat sampai umat muslimin menghiasi masjidnya, bermegah-megahan dalam masjid-masjid tersebut. Maka kita lihat sekarang bahkan di Masjidil Haram, ya, tidak selesai-selesai Masjidil Haram dibangun terus, dipermegah terus, diganti terus daripada fasilitasnya. Subhanallah. Kemudian di masjid-masjid banyak masjid-masjid megah yang bertebaran, sayangnya biasanya bangunannya mewah, kurang jamaahnya. Mestinya masjidnya juga bagus, jamaahnya juga insya Allah terjamin daripada fasilitas ketika berjamaah di sana. Kemudian di masa Sayyidina Umar bin Khattab ada perbedaan sebenarnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membiarkan masjid seperti itu. Jadi masjid di zaman Nabi, Umar bin Khattab membiarkannya seperti itu. Namun di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mempermegah masjid. Kenapa? Karena melihat rumah-rumah udah megah. Wah, nggak boleh kalah nih. Masa rumah lebih megah daripada masjid? Maka Sayyidina Umar bin Affan langsung menghiasi daripada masjid, ya, kekhalifahan Utsman. Kemudian daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga langsung memperbaharui. Di antaranya yang diperbaharui pada saat itu adalah kuburannya baginda Nabi SAW yang ditembok, kemudian dihias, kemudian diperbaiki. Di antara kaligrafi ini mulia. Subhanallah. Kaligrafi ini mulia. Ketika orang masuk masjid, ada kaligrafi yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar hiasan, kita juga sembari membacanya. Allah Ta'ala. Ada syaratnya sebenarnya. Tidak boleh pemborosan. Pemborosan di sini sebenarnya biayanya bisa dipakai buat bangun masjid lagi di satu kampung, tapi malah dipakai untuk berhias saja. Jadi sebaiknya ditahu alokasi dananya untuk kemana. Gitu. Masya Allah. Jadi menghias masjid itu justru bagus ya daripada kita menghias rumah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tapi di zaman sekarang ini ya, justru masjid yang bagus, yang banyak arsitektur yang bagus itu justru malah dijadikan tempat-tempat untuk foto-foto estetik. Nah, malah jadinya tuh masjid berfungsi sebagai daya tarik wisata aja. Nah, itu bagaimana ya Habib kalau misalkan ternyata masjid hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata aja, bukan untuk tempat ibadah? Mohon penjelasannya. Masjid buat wisata religi. Artinya begini, kita tuh melihat dasar kan orang berdakwah itu beda-beda caranya. Ya. Berdakwah beda. Untuk gaya tarik, kadang-kadang orang pengen masuk masjid berat. Adalah gaya tarik yang sehingga masjid itu dibikin gaya tarik orang untuk datang. Nah, permasalahannya bukan masalah masjid religinya. Yang datang ke masjid itu terkadang tidak beradab sama berakhlak dengan masjid. Ya, betul. Mereka tidak memperhatikan hukum-hukum masjid. Contoh, misal kalau mereka masuk bukan hanya selfie, tapi dia sholat sunnah tahiyatul masjid,
Kalau lagi orang sholat berjamaah, dia ikut sholat berjamaah. Masya Allah Habib. Jadi jamaah yang di rumah ya boleh foto-foto, boleh selfie-selfie, tapi tetap ingat aturan-aturan masjid ya. Kalau boleh sholat sunnah masjid dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ya, aku mau bahas nih sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, gimana ya kalau misalnya ada masjid yang mengadakan pengajian, tapi itu cuma dibolehkan, boleh nih ngadain pengajian, tapi pahamnya ini ya, atau berdasarkan mazhab ini aja ya. Kalau selain itu nggak boleh. Nah itu gimana ya Ustadz Maulana? Gimana ya? Gimana ya? Mohon penjelasannya, Baik. silakan. Izin Nabi dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat semuanya yang lagi nonton, para pengurus masjid, para panitia, para pekerja. Jadi ada 3 tuh. Pengurus, panitia, pekerja. Kalau panitia itu, kalau pengurus itu yang mengurus masjid. Ya pengurus yayasan. Beda lagi. beda. Pengurusnya itu biasanya yang mengurus semuanya. Dan ini biasanya, masya Allah tabarakallah, saya salut. Mereka biasanya nggak digaji tuh. Iya, masya Allah. Nah, yang digaji itu adalah pekerja masjid. Jadi beda pengurus, beda pekerja. Kalau pekerja harus digaji, dikeluarkan biaya budget untuknya. Yang ketiga ada namanya panitia. Panitia itu tidak ada gajinya, tapi ada pembagian. Panitia Banyak lagi. zakat, Iya. panitia istamira, panitia maulid, biasanya dia dapat bahagian. Dapat kulit Panitia kambing. kurban, dapat daging. Nah, itu. Mohon izin, kalau ada masjid yang adain pengajian usut golongannya saja, mazhabnya saja, sah-sah saja sepanjang itu contoh pesantren. Mohon maaf, ini pesantren. Jadi kalau ada yang mau masuk untuk membawakan kajian, harus seizin daripada pengurus. Karena penguruslah yang bertanggung jawab. Jangan sampai beda paham yang dibawa, merusak paham yang sudah ada. Nih, tidak. Kenapa itu mesti itu? Melarang mazhab ini masuk ke sini. Mohon maaf, kita tidak mau, mohon maaf astagfirullahaladzim, tidak mau menyulitkan, membuat jamaah itu gaduh. Jangan sampai tiba-tiba dia datang, ingat ya, kan gini, ada gini. Kalau syarat jadi imam, tahu agama, tahu adatnya dan adabnya, ilmunya, dan yang ketiga, penduduk setempat. Penduduk setempat. Kalau imam saja seperti itu, bagaimana dengan penceramah? Tidak semua penceramah bisa dimasukkan. Tidak boleh. Ini pesan guru saya nih. Jagain masjid, jangan Ziarah sembarang. kubur nggak boleh. Padahal orang situ biasa ziarah Ya, kan gitu. jangan ziarah kubur, tidak boleh kunut, tidak boleh. Tunggu dulu. Apa kebiasaan di situ? Jangan sampai membuat jamaah di situ gaduh. Jadi sah-sah saja, sah-sah saja. Apalagi kalau mestinya itu pesantren, masjid sekolah, jangan sampai harus seizin daripada pengurus. Sekali lagi, harus seizin daripada pengurus dan sebaiknya penceramah itu tahu posisinya. Tidak boleh tiba-tiba datang langsung ceramah, nggak bisa, harus izin. Jangan sampai, ini demi kebaikan bersama. Sekali lagi, demi kebaikan bersama. Saya datang ke Masjidil Haram, nggak mungkin saya bikin pengajian. Itu Ya. pasti dilarang itu. Ya nggak ada yang paham, Ustaz, bahasa Arab. Nggak, maksudnya bikin pengajian saja di masjid. Itu kan dikira ada apa nih? Kita biasa ditegur sama laskarnya. Ya. Padahal Ya. kita lagi manasik sama jamaah kita. Haji. Haji diusir. Oh, betul. Diusir. Ada apa nih pengajian? Enggak. Ini mohon maaf. Jadi sebaiknya sebagai adab sih. Jadi Masya kita Allah, tidak ya. menyalahkan kalau ada memang masjid yang melarang kalau ada yang masuk ke dalam. Iya, Mas. Jadi tergantung adabnya begitu ya Ustadz Iya, Maulana. iya, Masya Allah. iya. Terima kasih penjelasannya. Iya, karena ada juga tuh tiba-tiba datang, aku mau ceramah. Siapa? Main ngomong gitu aja. Ingat adab ya begitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Nah sekarang nih seneng banget ketika keluarga kita nih ya, ada yang bisa berhasil membangun masjid gitu dengan mungkin uang tabungannya atau uang hasil kerjanya gitu. Seneng juga, bersyukur akhirnya bisa dapat pahala. Tapi gimana nih kasusnya kalau misalkan kita membangun masjid tapi malah mendapatkan dosa? Habib mohon penjelasannya, ini Baik. butuh banget penjelasan. Silakan Masjid Guru. itu memang bagus tempat kita sholat dan dianjurkan. Tapi kapan kita sholat itu bisa terkategori haram atau makruh di tempat tersebut? Apabila tanahnya masjid itu tanah curian atau tanah sengketa. Justru dosa. Dosa, tidak boleh. Astagfirullah. Maka tidak diwajibkan, bukan tidak diwajibkan, maka menjadi dosa dan menjadi tidak bagus. Bahkan ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan
dimasukkan apabila sholat di tempat masjid yang tanahnya masih sengketa atau tanah curian. Jadi buat semuanya kalau pengen baik, baiklah betul-betul dengan niat yang bagus supaya itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyiarkan rumah-rumah Allah kan suatu ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah. Nah, termasuk masjid ini adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kan masjid Masya Allah apabila kita mensyiarkan atau dan memang itu masjid salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala, orang itu bisa memandang masjid. Kan banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah ketika mendengar dari mik tersebut, atau orang yang azan dari masjid, orang yang mengaji dari masjid, nah apabila masjid tersebut dibangun dengan sesuatu yang tidak halal atau sesuatu yang memang diharamkan, maka sayang fungsi masjid itu tidak sebenarnya masjid yang diharapkan oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi lihat, Nabi menganjurkan, Nabi itu walaupun dengan patok-patok pertama kali duduk untuk bangun masjid, dengan masjid yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi Habib diperhatikan ya ketika awal mau bangun tuh itu tanah sengketa atau tidak. Gitu. Masya Allah. Nah jamaah yang di rumah pasti udah nggak sabar banget nih ya pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Maka dari itu kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, kita langsung aja yuk ke pertanyaan yang pertama. Ada dari hamba Allah nih, dia nggak mau dikasih tahu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Habib, gimana ya hukum tidur di masjid? Karena kadang aja ya jam istirahat kantor atau bahkan nanti bulan puasa orang-orang tuh biasanya suka tidur di masjid. Bagaimana tuh Ustadz Syam penjelasannya? Silahkan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur di masjid tidak diharamkan, tapi perhatikan daripada dia tidurnya. Maksudnya diperhatikan apanya? Yang pertama, jaga auratnya. Ya, jangan sampai dalam masjid malah ketiduran terbuka daripada auratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga posisi tidurnya. Jangan sampai dia malah membuat najis di masjid. Subhanallah, dia tidur ileran. Bahaya. Itu kan daripada karpet masjid, daripada apa segala macam, itu akhirnya mengganggu daripada jamaah yang lain. Lagian dia membuat najis di masjid. Maka subhanallah diperhatikan, tolong diperhatikan. Apalagi kalau mau iktikaf di masjid, sampah-sampah makanannya segala macam, sampai buat kemah-kemah di dalam masjid, itu sungguh harus diperhatikan ketika kita masuk ke masjid. Kalau jam kantor mau istirahat di masjid, silahkan istirahat di masjid, namun diperhatikan adab-adabnya. Kalau menghadap daripada kakinya, jangan sampai dia menghadap ke kiblat, kakinya menendang kiblat misalnya, ataupun dia ada Quran dia kakinya menghadap ke Quran, gitu kan tidak sopan kepada Quran. Jadi perlu diperhatikan adab-adabnya. Kalau perlu bawa alas sendiri supaya tidak mengotori daripada karpet masjid. Jadi ada gitu. cerita di pondok lu sampai satu anak kenapa bisa sampai makruh tidur di masjid? Kenapa tuh? Mimpi janabah. Allah. Itu kejadian Ustaz. Ini kan hukum maksudnya. Betul. Kadang kita kalau janabah masuk masjid hukumnya haram. Betul. Makanya tidak dianjurkan untuk tidur di masjid. Betul sekali. Nah kita lanjut nih ya ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, gimana hukumnya sholat di masjid yang ada di kuburan? Ada kuburannya? Ya ada kuburan. Gimana kalau hukumnya nih sholat jika di dalam masjidnya ternyata ada kuburan? Syirik nggak tuh? Apalagi kiblatnya menghadap kuburan. Masya Allah, itu gimana ya penjelasannya? Habib, silakan. Siap. Langsung saja. Ya. Langsung. Artinya sholat yang di masjid ada kuburannya. Boleh atau tidak? Boleh. Imam kita mencontohkan bukan lagi sudah dunia. Di Madinah. Iya. Di dalam Masjid Nabawi ada kuburan yang mulia, ada turbah yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kuburan Nabi saja, ada kuburan sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, ada lagi sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Nah Nabi, jadi ulama-ulama mengatakan boleh atau tidak
orang-orang sholat atau masjid yang ada kuburnya, bahkan masjid itu kita sholat menghadap ke kuburan. Ya. Kita sholat hati kita ke Allah, bukan ke kuburan, dan kita bukan nyembah kuburan. Bahkan ulama-ulama mengatakan bukan masalah kuburannya. Orang sholat atau masjid bukan masalah kuburannya, tapi hukum orang yang sholat itu sudah benar atau tidak hukumnya. Ulama mempermasalahkan. Yang dimasalahkan kamu sholatnya, hukum-hukum sholatnya, bukan masalah kuburannya. Kalau kita katakan kuburan, semua dunia ini isinya kuburan sebenarnya. Berapa miliar orang sudah meninggal. Mungkin di bawah-bawah kita ini ada kuburan, tapi kita bisa sholat saja. Jadi di mana saja masajidullah. Mau itu ada kuburan atau tidak kuburan, Nabi katakan tanah-tanah bumi ini Allah muliakan Nabi Muhammad. Semua tanah di bumi ini bisa dibikin sholat dan bisa dijadikan masjid. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dan buat umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi lagi. Jadi apa hukumnya? Apa hukumnya sholat yang di masjid ada kuburannya? Hukum orang sholat yang di masjid ada kuburannya tidak masalah dan diperbolehkan. Kenapa? Karena kita sholat sujud kepada Allah. Kita sholat mungkin kalau ada kuburan juga mengingatkan udah. Seperti Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam ditanya, wahai Imam, kenapa kau ini sholatnya kok khusyuk banget? Karena aku berkeyakinan di sebelah ini ada malaikat Idrail. Nah, aku berkeyakinan di sebelah ini ada malaikat. Pertama dia pasti dipandang oleh Allah di sholat. Tapi ada malaikat Idrail. Belum tentu nih aku sampai ruku nih. Kata Hatim Al-Asam. Kata Hatim Al-Asam. Kenapa segitunya? Ya, belum tentu aku bisa sampai ruku nih. Ada udah nol. Terusin jangan. Belum tentu sampai ruku nih kata Hatim Al-Asam. Maka bisa bukan masalah kuburannya, khusyuk sholatnya. Tergantung niat dan hati kita bagaimana ya jamaah. Masya Allah. Oh iya kemarin aku tuh seneng banget. Baru aja aku tuh habis ngadirin pernikahan temen aku nih, temen SMA. Tapi dia nikahnya kan di masjid ya. Itu emangnya boleh menggelar pernikahan di masjid. Jadi dari akad sampai resepsi semuanya tuh di masjid. Itu boleh ya Ustaz? Wah, ya nih harus makasila dero. Nasabah, pakai lebih masih nah lo barakah. Nah, Aqdun nikah fil masjid. Apa alhamdulillahirobbilalaminarrohmanirrohim. Apa lagi tuh? Biasa tau ya loka masih nikah ko masih tapi dia perhatikan nih. Kita amin. Mas sempajan Amin. Manrepopi di Amin. awal. Aduh, Masya Allah. Aduh, makin migrain. Jamaah yang di rumah, pokoknya jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.